Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku, siswa baru SMK Tunas Bangsa. Perkenalkan, nama saya Bu Hari, selaku Kaprodi Teknik Komputer Jaringan. Mengapa kalian semua yang siswa baru memilih TKJ? Pertama, alasannya karena sekarang era digitalisasi yang mana semua orang harus melek komputer. Jadi pada saat Anda di rumah maupun dimanapun berada, pada saat Anda menggunakan digital, maka komputer atau Android memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, jangan salah pilih TKJ, Anda pasti berhasil dimanapun berada. Apa yang dipelajari pada jurusan TKJ? Yang pertama, contohnya yang kelas 1 yaitu membuat desain dasar. Bisa dilihat untuk desain kita mempelajari yaitu desain gambar, desain banner. Untuk jurusan yang TKJ dengan memilih desain banner, dia akan masuk di percetakan atau bisa berwirausaha, desain sablon, desain kaos dan sebagainya. Itu bisa menciptakan lapangan bagi Anda, lapangan kerja bagi Anda dan wirausaha Anda. Selanjutnya yang dipelajari di TKJ yaitu mengedit gambar, mengedit foto, mengedit video. Itu merupakan bagian dari jurusan TKJ. Contohnya seperti ini. Sebelum mengupload gambar, pasti Anda memilih gambar-gambar yang menarik untuk ditampilkan di dunia maya. Apalagi yang cewek, kalau kelihatan tidak cantik, tidak mungkin akan diupload. Oleh karena itu perlu diedit. Namanya edit gambar atau edit video yang bisa dilakukan menggunakan program Photoshop. Untuk itu, untuk yang jurusan TKJ, jangan lupa selalu pelajari edit gambar karena itu sebagai salah satu mencari peluang kerja di era digital. Kemudian yang ketiga, di jurusan TKJ mempelajari komputer dan bagian-bagiannya. Mulai dari monitor, kemudian keyboard, CPU, yang semula merupakan benda mati, tapi akhirnya bisa digunakan dan berfaedah untuk kalian. Kamu hanya bisa merasakan selama ini. Bisa-bisanya kamu langsung cat, langsung bisa melihat hasil print out, langsung bisa melihat videonya, langsung bisa melihat gambarnya. Tetapi orang TKJ dengan tangan orang TKJ yang semula komputer sebagai benda mati bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yaitu dibuat atau dimasukkan sistem operasi, bisa pakai Windows maupun Linux. Itu yang keahlian orang TKJ. Kemudian berikutnya, selain komputer, di TKJ juga mempelajari tentang jaringan-jaringan komputer, yang mana komputer yang satu bisa berhubungan dengan komputer yang lain dengan bantuan namanya ini, alat penghubung komputer satu dengan komputer lain. Ini contohnya hub. Jadi komputer yang satu bisa dengan komputer yang lain bisa dihubungkan sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan temanmu dengan bantuan yang namanya kabel. Sekarang di dunia digital, kabel sudah tidak berfungsi, maka ada yang namanya nirkabel tanpa kabel, yang Anda kenal namanya Wi-Fi, wireless. Selama ini kamu bisa merasakan di mana-mana kamu mendapatkan Wi-Fi, tetapi kamu kan belum tahu cara kerjanya. Nah, itu nanti dipahami atau dipelajari di jurusan TKJ. Jangan lupa Anda sebagai pelajar di SMK Tunas Bangsa pilih TKJ, karena saya yakin dengan jurusan TKJ Anda bisa komputer, Anda bisa melek teknologi sehingga tidak akan menjadi
pengangguran. Anda bisa bekerja di rumah maupun bekerja di kantoran atau di lapangan. Jadi jangan lupa pilih TKJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik, siswa-siswi, murid baru SMK Tunas Bangsa, perkenalkan nama saya Bapak Sumarjono. Di mana di sini saya sebagai kajur jurusan TKR. Untuk jurusan TKR di SMK Tunas Bangsa, kita mempunyai beberapa materi penunjang, diantaranya mobil praktek seperti ini. Nah, ini mobil di antara salah satu yang kita pakai nanti praktek di jurusan TKR. Mobil ini memang diperagakan untuk supaya kita tahu bagaimana semua bidang di mobil ini. Dan ada lagi beberapa bahan ataupun untuk praktek kita. Contohnya ini. Nah, ini unit sepeda motor yang nanti kita pakai praktek. Antaranya ini kita tahu, ini kita pakai praktek juga. Terus kemudian untuk sarana penunjangnya ini, nah, nanti untuk jurusan TKR ini salah satu mobil yang kita pakai untuk praktek. Nah, ini mobil ini sedang dalam pengecatan. Jadi nanti di jurusan TKR itu ada beberapa materi tambahan pengecatan. Kemudian ada materi untuk di jurusan TKR, ada sasis ya ini. Ini transmisi. Jadi kalau kita transmisi ada bendanya, ada yang kita pakai praktek. Ini salah satu penunjangnya. Ini transmisi manual kita. Terus kemudian ini ada gardan. Nanti kita pakai praktek ini semuanya. Jadi kita pakai bongkar pasang. Semua ini akan dipelajari juga kita mempraktekkan. Ada sarana penunjangnya. Antara lain di sini ada bor duduk. Jadi nanti untuk kelas 10, jadi itu kelas 10 kita diajari untuk materi pengenalan di industri, pengelasan, penunjangnya seperti ini. Ini ada bor duduk, kemudian kompresor. Kita punya kompresor sendiri juga. Kita punya gerenda. Ya, di antara penunjangnya ada gerenda. Jadi kalau kita menghaluskan benda kerja pakai ini. Kemudian ada untuk materinya di kelistrikan. Nah, ini cara penunjangnya untuk kelistrikan. Untuk kelistrikan bodi standar di mobil seperti ini. Ya. Ini nanti di kelas 2 diberikan, akan dipelajari, dipraktekkan. Kemudian untuk penunjang peralatan kita, ada materi peralatan. Nah, ini alat-alat kita, sini ada semuanya. Di antaranya ada alat las komplit, ya, ada alat las komplit. Kemudian kunci-kunci untuk menunjang sarana pembelajaran kalian. Jadi untuk siswa di jurusan TKR, jangan sampai pesimis. Kita mempelajari sesuatu dengan tekun, insya Allah jalan kebahagiaan nanti Anda yang mendapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. SMKTB bisa. Saya Butati Irawati, Kepala Jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran.
itu termasuk dari pelajaran produktif yang biasa kita kerjakan di jurusan OTKP. Itu macamnya mulai kelas 10 ada kearsipan, pengarsipan dokumen-dokumen yang ada. Setelah itu ada korespondensi. Korespondensi itu membuat surat, baik surat bahasa Indonesia maupun surat bahasa Inggris. Untuk yang di kelas 2-nya itu hanya ada 4 mapel, yaitu administrasi kepegawaian, administrasi humas dan protokoler, keuangan, sama sarana prasarana. Di administrasi keuangan kita memerlukan yang namanya buku besar. Nanti di situ kita membuat neraca yang lebih detail, tapi tidak sesulit dengan yang jurusan akuntansi. Untuk yang kearsipan itu mengarsipkan dokumen-dokumen, kita sesuaikan, ada macam-macamnya, nanti kita materi-materi yang ada kita berikan, mulai dari subjek, mulai urutan tanggal, nama kota, nama orang, dan lain sebagainya. Setelah itu ada juga yang untuk pembuatan korespondensi. Kita tahu semua, mulai dari bentuk-bentuk surat, cara melipat surat, terus cara penulisannya kita nanti beritahu semuanya. Untuk yang satunya sarpras, yaitu untuk pengetahuan sarprasnya kita menata ruangan. Menata ruangan itu macam-macam ruangan, dari ruang guru, ruang perpustakaan, dan ruang yang ada di suatu lembaga selain lembaga sekolah juga bisa. Ada juga pelajaran administrasi umum. Umum itu mulai dari kelas 1 kita ajari apa artinya administrasi, arti sempit, juga arti yang lebih luasnya untuk administrasinya. Kalau kurang jelas silakan lihat di Google. Kalau kurang jelas lagi silakan tanya, langsung japri ke Bu Tati juga bisa. Kita buat santai, pelajaran dibuat senyaman mungkin agar materi yang ada bisa tersampaikan dan dapat terserap dan dapat digunakan untuk apabila Anda sudah bekerja. Sekian dari Bu Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.